Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pengadaan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pelaku usaha atau penyedia barang jasa dapat mendaftar di toko daring atau di bela pengadaan. Ya, nah di sini untuk masuk ke toko daring kita dapat langsung saja ke mesin pencari ya, tidak perlu dihafal alamatnya. Kita ketikkan toko daring, kemudian akan muncul paling atas alamat toko daringnya, tinggal kita buka seperti ini ya. Kita klik, kemudian akan muncul aplikasi toko daring KPP Go ID, di mana toko daring ini adalah platform atau aplikasi e-purchasing atau untuk belanja langsung kepada penyedia barang jasa, khususnya pemerintah yang bekerja sama dengan PPMSE atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace atau toko online untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan meningkatkan keterlibatan usaha mikro kecil atau UMK dalam pengadaan barang jasa. Ini penjelasan tentang toko daring. Jadi toko daring ini toko dalam jaringan internet atau toko online khusus untuk pemerintah berbelanja gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini eh, aplikasinya apa saja yang ada di dalam toko daring ini. Nah, kita lihat ada 4 aplikasi. Yang pertama ada Bela Pengadaan, ini singkatan dari Belanja Langsung Pengadaan, di mana aplikasi ini digunakan untuk berbelanja produksi dalam negeri kepada usaha mikro kecil yang saat ini masih dibatasi berbelanja di Bela Pengadaan ini sampai dengan nilai 200 juta untuk pengadaan barang dan jasa lainnya. Kemudian ada juga aplikasi khusus untuk belanja produksi dalam negeri tetapi kepada non-UMK. Kemudian ada kurasi lokal dan kurasi lain. Nah, hari ini kita akan fokus pada bela pengadaan, bagaimana nanti cara penyedia barang jasa atau usaha mikro kecil bergabung atau mendaftar pada bela pengadaan. Nah, sebelum kita masuk cara untuk mendaftar di bela pengadaan, kita akan lihat terlebih dahulu review transaksi, baik itu total transaksi, sini kita bisa lihat, kemudian juga volume transaksi, lalu pengguna yang terverifikasi, lalu juga usaha mikro kecil yang sudah bergabung dan produk tayang. Jadi di sini beberapa overview. Kemudian kita bisa juga lihat sebaran transaksi ya yang sudah berbelanja di toko daring. Ya, kita refresh dan muncul tampilan transaksinya. Nah, di sini kita lihat transaksinya berdasarkan provinsi. Ini artinya gabungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kita lihat di sini transaksi tertinggi yaitu di DKI Jakarta dengan nilai 208 miliar. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kemudian berdasarkan KLPD, kita dapat melihat KLPD ini kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Jadi masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten kota, lembaga, dan kementerian akan kelihatan di sini. Kita lihat belanja paling tinggi itu dilakukan di Provinsi Jawa Barat ya 50,2 miliar, disusul oleh Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DKI, Kalimantan Selatan, Kementerian Agraria, Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Buleleng ya, kita bisa lihat di sini ada kabupaten juga. Ini kemudian daerah Provinsi Bali, Kabupaten Jepara ya. Kemudian ada Kalimantan Barat, Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Banten ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian ada Kabupaten Garut dan banyak semua provinsi yang sudah transaksi akan provinsi dan kabupaten, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah akan tampil di sini.
Kemudian dari sisi atau berdasarkan marketplace-nya, di sini kita lihat transaksi tertinggi yaitu belanja di marketplace MBIS Market dengan nilai 639 miliar. Kemudian disusul oleh order, buka pengadaan, Baju Bodo, Bali Mall, Bineka, Indo Trading, Grab, Kartara, Digital Imaji, gratis ongkos kirim, Pekem, Plaza Banten, dan lain sebagainya. Ini dari sisi transaksi baik berdasarkan provinsi, KLPD, dan juga berdasarkan marketplace-nya. Nah, kita lihat lagi mitra toko daring dan di dalam toko daring ini, PPMSE atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace yang sudah bergabung apa saja. Nah, kita lihat di sini ada Grab, buka pengadaan, beli-beli. Ini sebetulnya toko online yang sudah umum di masyarakat. Nah, marketplace atau toko online yang sudah umum di masyarakat ini sudah berjalan, ini bergabung di dalam toko daring, sehingga pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dapat berbelanja juga melalui toko online yang sudah berjalan ini. Nah, kita lihat di sini sekali lagi, kita lihat ada Grab, ada buka pengadaan dari Bukalapak, kemudian ada beli-beli, Bineka, Bimol, Partara, Digital Imaji, MBIS Market, Klik MRO, Indo Trading, e-order, Padi UMK, gratis ongkos kirim, Plaza Banten, Intan Online, Templina, kemudian ada Data Script Mall, kemudian Raja Store, Belanja Maya, Toko Ladang. Jadi banyak sekali. Kalau kita lihat, di sini ada 42 marketplace atau toko online yang sudah bergabung di toko daring atau di bela pengadaan. Jadi ini ya. Nah, ini akan selalu bertambah. Jadi dari 42 ini nanti akan selalu bertambah. Nah, penyedia barang jasa atau usaha mikro kecil atau pelaku usaha yang ingin bergabung di dalam toko daring atau di bela pengadaan melalui PPMSE atau marketplace ini dapat mendaftar ke salah satu atau ke semua marketplace ini. Jadi silahkan dipilih mau daftar di mana. Dari 42 ini silahkan mau daftar 1, 2, 3, atau ke semuanya boleh dilakukan oleh usaha mikro kecil. Jadi tidak ada batasan, semakin banyak kita berdagang di toko online atau marketplace ini, maka peluangnya pun akan semakin banyak. Ya, kita tidak tahu daerah mana atau kementerian atau lembaga biasanya belanja di mana. Nah, jadi silahkan daftar di sini, kemudian Bapak Ibu dari pelaku usaha atau merchant atau pedagang atau usaha mikro kecil silahkan bergabung di toko online ini. Jadi bukan mendaftar di belanya atau di toko daringnya, jadi Bapak Ibu silahkan mendaftarnya di marketplace yang sudah menjadi mitra di toko daring. Jadi silahkan mendaftar di Grab, Bukalapak, Blibli, Bineka, Bimol, Kartara, dan lain sebagainya. Silahkan. Nanti akan kita jelaskan contoh beberapa aplikasi marketplace-nya, cara mendaftar di beberapa aplikasi marketplace-nya. Nah, sebelum kita mendaftar, kita lihat terlebih dahulu komoditas apa saja yang bisa diperdagangkan di toko daring melalui PPMSE atau marketplace atau toko online-nya. Jadi kita lihat di sini ada berita pengumuman, tinggal kita klik berita pengumuman, kemudian ada pembukaan komoditas baru di toko daring. Kita lihat di sini, kita baca selengkapnya. Dia ada 13 komoditas saat ini ya. Kita bisa lihat lagi di link ini akan ada surat penetapan komoditas toko daring dari LKPP ya. Ini dari Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi LKPP, yaitu keputusan nomor 2 tahun 2002 tentang penetapan produk komoditas toko daring. Nah, kita lihat langsung saja
ke lampirannya, yaitu komoditas apa saja. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah alat tulis kantor, kemudian jasa transportasi, kemudian ada akomodasi, baik itu hotel, wisma, apartemen ya, atau penginapan. Jadi penyedia yang memiliki bidang usaha sesuai dengan komoditas ini, ya, atau menjual komoditas-komoditas ini, silahkan mendaftar di toko daring tadi di PPMS atau marketplace di 42 marketplace yang sudah menjadi mitra tadi. Kita lanjutkan, di sini ada alat tulis kantor yang terdiri dari produknya apa saja, di sini dijelaskan. Kemudian jasa transportasi, di sini termasuk penjualan tiket transportasi darat, laut, dan udara. Kemudian ada sewa kendaraan, baik roda 2, roda 3, roda 4, sewa truk, dan sewa bus ya. Jadi ini lengkap sekali. Silahkan para pengusaha usaha mikro kecil untuk mendaftar di sini yang memiliki usaha jasa transportasi. Kemudian ada akomodasi, hotel, wisma, apartemen, kemudian souvenir di sini baik itu kerajinan tangan dari kayu, rotan, keramik, kain, logam, plastik, dan lain sebagainya. Kemudian ada makanan dan minuman. Yang keenam ada alat kesehatan. Saat ini ada 2 produk atau 2 komoditas. Yang pertama masker dan hand sanitizer. Kemudian ada furniture di sini, baik meja, kursi, sofa, lemari, tempat tidur ya. Nah, sini juga ditawarkan, dibuka peluangnya untuk berdagang di bela pengadaan atau toko daring. Kemudian ada kurir atau jasa ekspedisi antar barang atau antar surat. Kemudian juga alat elektronik. Nah, di sini harus diperhatikan, ditekankan bahwa alat elektronik di sini karena tujuan bela pengadaan atau toko daring tadi untuk menjual atau berbelanja bagi pemerintah, berbelanja produksi dalam negeri. Sehingga produk elektronik yang ditawarkan di sini merupakan hasil produksi dalam negeri minimal. Nah, minimal dengan tingkat komponen dalam negeri 25%. Jadi kalau ada produksi dalam negeri atau yang sudah ada TKDN-nya atas 25%, maka bisa ditawarkan di toko daring atau di bela pengadaan ini. Kemudian yang ke-10 ada perkakas. Nah, di sini sangat banyak sekali. Yang pertama alat untuk mengasah, kemudian alat perekat, kemudian ada angin, kompresor ya, kemudian high dryer, ini banyak sekali. Kemudian ada tools untuk perkakas angin, kemudian ada juga tool untuk bengkel, kemudian untuk alat kebersihan, lalu ada pembatas antrian, kemudian alat untuk perkebunan ya, lalu seperti cangkul, mesin pemotong rumput, kemudian ada alat permesinan, ya, ada bending mesin, sharing mesin, roll mesin. Kemudian di sini ada material handling, alat pengangkat material, kemudian alat pengukur dan pengetesan, alat keselamatan kerja, kemudian alat penyimpanan seperti brankas, kemudian ada alat pengelasan atau welding, kemudian ada genset, kemudian ya, sistem security system, lalu ada alat pengecatan. Nah, di sini bisa dimasukkan. Kemudian yang ke-11 ada fashion, baik itu baju, pakaian seragam, ya, sepatu, kaos kaki, topi, jaket, ini bisa masuk di fashion. Kemudian ada jasa kreatif, nah ini banyak juga, dan kebutuhan kantor. Jadi ada 12, termasuk jasa di dalamnya ada jasa I.O. atau event organizer, kemudian jasa desain interior, jasa arsitek, jasa desain grafis, web design, jasa web develop, jasa fotografi, pembuatan video, percetakan, jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa boga atau jasa catering. Dan yang ke-13 yang terakhir adalah sewa peralatan dan sewa ruangan, baik itu alat berat,
sewa laptop, PC, fotokopi, mesin fotokopi ya, sewa mesin fotokopi, sewa printer, sewa scanner, sewa ruang kantor atau sewa ruang rapat atau sewa gudang dan juga sewa alat musik. Jadi ada 13 komoditas ini yang dibuka di toko daring atau di Bela Pengadaan. Jadi silahkan para merchant atau pelaku usaha mikro kecil untuk mendaftar apabila komoditas yang diperdagangkan masuk di dalam 13 ini. Jadi ada 13 komoditas yang sudah dibuka di Bela Pengadaan atau di toko daring. Ya, Bapak Ibu. Jadi silahkan dibaca detail lagi nanti dibuka surat keputusan ini sehingga Bapak Ibu memastikan bahwa memang komoditas yang Bapak Ibu perdagangkan ada, kemudian silahkan mendaftar. Lalu cara mendaftarnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu silahkan langsung mendaftar secara online. Pendaftarannya secara gratis, tinggal ketikkan misalnya Bapak Ibu mau mendaftar di Indo Trading misalnya, Indo Trading, tinggal ketikkan saja di Google atau di mesin pencarian lainnya, akan muncul nanti biasanya kalau di pencarian akan muncul paling atas dan kita buka akan tampil seperti ini. Nah, untuk mendaftar ini dilakukan sangat mudah sekali, dilakukan secara online, tinggal klik di sini login atau daftar. Kemudian di sini ada mendaftar menjadi supplier. Di sini ada supplier Indonesia. Silakan pilih. Di sini klik, maka nanti akan ada tahapan yang harus kita isi. Yang pertama akun, kemudian perusahaan, data perusahaan dimasukkan, kemudian selesai. Di sini kita tinggal masukkan nama kita, kemudian email, lalu kita masukkan lagi password. Jadi kita buat password sendiri di sini, kemudian ulangin password yang kita buat tadi, lalu masukkan nomor telepon, nomor handphone di sini. Setelah itu kita klik di sini, saya membuat akun menyetujui syarat dan ketentuan. Nah, tentunya syarat dan ketentuan harus dibuka terlebih dahulu, dibaca. Nah, dalamnya apa saja ketentuan, hak, kewajiban, larangan, dan segala macam. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu akan verifikasi. Jadi kemudian ada perusahaan, data perusahaan diisi, nama perusahaannya atau nama tokonya. Kemudian nanti akan sampai ke tahap selesai, nanti tinggal klik verifikasi. Sangat mudah sekali, sehingga nanti setelah diverifikasi, maka pendaftarannya akan disetujui, Bapak Ibu bisa langsung masuk atau login ke dalam aplikasi Indo Trading ini. Ini cara mendaftarnya sangat mudah. Semuanya dilakukan secara online. Bisa digunakan menggunakan handphone, bisa juga menggunakan komputer atau laptop. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ini khusus untuk di Indo Trading tadi ya. Nah, kemudian kita bisa mendaftar ke yang lain, misalnya ke MBIS Market. Atau kita cari dulu ya. Buka dulu Google pencarian di sini, di pencarian Google kita ketikkan di sini MBIS Market. Jadi BIS-nya pakai Z ya. Jadi kita klik enter, maka akan muncul di pencarian paling atas. Jadi tidak perlu kita hafal alamatnya, cukup hafal namanya saja. Lalu kita cari dan kita buka seperti ini. Maka aplikasi marketplace khusus yang MBIS Market akan muncul seperti ini. Kemudian kita untuk mendaftar, kita tinggal klik akun di sini. Kemudian ada pilihan masuk atau daftar. Kita pilih daftar. Caranya sangat mudah. Penyedia hanya mengisi alamat email, khususnya email yang akan digunakan, terutama email perusahaannya ya. Kalau usaha perorangan ya silahkan emailnya masing-masing, kemudian masukkan nama perusahaan atau nama tokonya, lalu alamatnya di sini, ini tinggal pilih alamatnya di mana, misalnya alamatnya di Kota Serang misalnya, akan ada pilihan seperti ini. Gitu ya. Kemudian masukkan kode pos, lalu masukkan alamat detailnya, nama jalan, komplek, kemudian masukkan nama pemiliknya,
atau direkturnya, lalu masukkan nomor handphone dan buat kata sandi atau password. Kemudian ulangin password yang di atas, ya sama persis. Kemudian kita pilih I'm not robot, lalu tombol pendaftaran akan muncul. Nah, kita klik daftar, maka kita sudah terdaftar secara online. Nah, tinggal kita cek ada balasan ke email yang tadi kita masukkan ke sini. Kemudian kita klik link yang ada di email, maka kita akan langsung dibawa masuk ke aplikasi MBIS Market. Jadi langsung bisa masuk ke sistem MBIS Market. Nah, ini cara mendaftar. Nah, tinggal kita melengkapi data perusahaan, kemudian kita tinggal menambahkan produk. Jadi buat dulu kita menjadi pedagang ya. Jadi kalau di MBIS ini nanti akan masuk bisa menjadi pembeli sekaligus juga pedagang. Jadi kita pilih buat toko dulu untuk menambahkan produk. Ini khusus di MBIS Market. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita dapat juga mendaftar di aplikasi marketplace atau toko online lainnya. Yang ketiga ya, kita coba ya. Kita coba mendaftar di Plaza Banten contoh. Plaza Banten. Sama kita cari di mesin pencari atau di Google atau di Yahoo ya. Lalu akan muncul paling atas seperti ini. Kita klikkan alamatnya, maka akan dibuka aplikasinya seperti ini. Nah, untuk mendaftar di Plaza Banten ini sangat mudah sekali, tinggal kita klik menu penjual. Di sini ada masuk dan ada registrasi. Kita klik registrasi. Nah, nanti tinggal kita isi form untuk pendaftaran. Untuk toko aplikasinya, sebutkan nama kita, masukkan alamat email, kemudian kita buat password, ulangi ya, di sini nomor telepon input, lalu masukkan foto, ini foto kita, kemudian nama tokonya ya. Di sini diunggah gambar untuk foto, jadi ini foto personil dengan nama yang ini tadi. Kemudian masukkan alamat, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, nomor telepon. Lalu di sini masukkan logo untuk tokonya. Jadi ini logo tokonya atau logo perusahaannya. Kemudian klik daftar menjual. Kemudian akan kita I'm not robot. Lalu nanti kita klik daftar. Sehingga nanti ada balasan di email dan menunggu verifikasi dari tim Plaza Banten. Maka setelah terverifikasi kita bisa login di sini ya, penjual kemudian masuk. Jadi sangat mudah sekali untuk mendaftar di toko daring atau di bela pengadaan. Jadi mendaftarnya di masing-masing marketplace atau PPMSE-nya atau mendaftar di toko online-nya. Seperti ini tadi. Ini yang ketiga. Kemudian kita bisa juga masuk misalnya ke Kartara ya. Jadi kita cari Kartara. Jadi dari 42 marketplace tadi kita bisa daftar secara online. Ini kita klik Kartara. Kartara. Biasanya muncul paling atas. Jadi tergantung mesin pencarinya. Ini ada Karya Nusantara, Kartara ini yang kita maksud. Kita buka, nah aplikasinya seperti ini. Cara mendaftar tinggal kita klik tombol daftar. Lalu masukkan alamat HP atau email. Kemudian kita klik daftar. Maka nanti akan ada balasan ke email kita. Kita buka, klik, nanti ada form untuk diisikan untuk pendaftaran online. Kemudian kita tinggal menunggu verifikasi dari tim ya, Kartara. Setelah terverifikasi, maka kita bisa langsung login nanti di sini. Setelah login, kita lengkapin data perusahaan, kemudian kita tambahkan produk. Jadi semuanya hampir sama. Ya, cara mendaftarnya dilakukan secara online. Nah, kalau Grab ya, Grab ya, biasanya dilakukan pendaftarannya di aplikasi melalui handphone.
Jadi silakan di-download aplikasinya untuk Grab ya. Kemudian setelah di-download di aplikasi di handphone, kemudian lakukan pendaftaran melalui handphone. Jadi ini beberapa contoh dari sekian banyak tadi ya, sekian banyak marketplace. Kita contohkan ada beberapa tadi ya. Tadi ada 42 marketplace, dari 42 tadi kita contohkan untuk belanja di Kartara, kemudian di Embis, Indo Trading, Plaza Banten, jadi dan juga Grab tadi. Jadi silahkan Bapak Ibu usaha mikro kecil melakukan pendaftaran di masing-masing marketplace ini. Ya, jadi silahkan dimanapun bisa, ya, dimanapun bisa mendaftar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga menyesuaikan. Biasanya daerah tertentu eh, lebih banyak, lebih condong ke aplikasi yang mana, ke marketplace yang mana, atau ke mitra toko daring yang mana. Ada yang biasa belanja di beberapa aplikasi saja. Hanya kadang ada yang cuma satu saja, kadang ada beberapa. Nah, jadi disarankan dicoba untuk mendaftar sebanyak mungkin, kemudian penyedia akan menilai nanti dari marketplace mana yang paling praktis, yang paling mudah, ya, yang paling membuat para pedagang lebih mudah, lebih lancar proses transaksi dan juga pembayarannya. Disilakan Bapak Ibu nanti mendaftar di 42 ini. Nah ini nanti sekali lagi ini belum tentu 42 saja, nanti bisa bertambah. Yang tadinya awalnya hanya 5, kemudian bertambah jadi 12, kemudian bertambah lagi 35, saat ini sudah jadi 42. Nah ini bisa bertambah terus aplikasinya, ini menjadi lebih memudahkan kita untuk masuk. Kita bisa pilih aplikasi mana yang lebih praktis, lebih enak kita ikuti. Ya, silakan mendaftar secara online gratis tanpa pembayaran di sistem toko daring atau di Bela Pengadaan. Nah, nanti pemerintah akan berbelanja melalui aplikasi ini. Jadi yang akan belanja adalah pejabat pengadaan, yaitu satu orang yang ditunjuk, yang ditugasi untuk berbelanja melalui Bela Pengadaan sampai dengan nilai 200 juta dengan satu kali transaksi. Jadi demikian Bapak Ibu penjelasan tentang toko daring atau Bela Pengadaan, terutama cara mendaftar di toko daring atau di Bela Pengadaan melalui marketplace seperti yang dicontohkan tadi, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.